Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanori Sumalang Dluma, NIM 202201200050. Pada video kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang pengertian osiloskop, fungsi dan bagian-bagian dari osiloskop. Yang pertama, kita lihat pengertian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah agar nilainya dapat terbaca serta dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Nah, tentu saja proses akhirnya indikator kerjanya dapat lebih mudah dianalisis. Pada alat osiloskop, kita dapat melihat bagaimana nilai suatu gelombang serta frekuensi listrik dari sebuah rangkaian elektronik. Dalam tampilan grafiknya, kita akan melihat adanya dua sumbu yang digunakan. Kedua sumbu tersebut, yakni sumbu X untuk waktu dan sumbu Y untuk tegangan. Yang berikut manfaat dan fungsi osiloskop. Yang pertama, digunakan sebagai alat untuk frekuensi sinyal yang terisolisasi. Yang kedua, digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tegangan, listrik, dan realisasinya terhadap waktu. Yang ketiga, osiloskop bisa membantu membedakan mana arus AC dan arus DC yang terdapat pada perangkat elektronik. Yang keempat, osiloskop bisa difungsikan untuk melakukan cek sinyal dalam rangkaian elektronik. Yang kelima, osiloskop berfungsi untuk melakukan cek noise dalam sebuah rangkaian elektronik. Yang keenam, osiloskop digunakan untuk menghitung adanya perubahan aliran fase pada sinyal input. Dan yang ketujuh, yang terakhir, osiloskop bisa digunakan sebagai alat atur amplitudo radiasi. Yang berikut bagian-bagian dari osiloskop. Yang pertama, ada tombol power on off. Tombol power on off berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, ada lampu indikator. Lampu indikator berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on atau lampu hidup dan off atau lampu mati. Yang ketiga, retation. Retation pada osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur retation ini, biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Yang keempat, intensity. Intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Yang kelima, fokus. Fokus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam, CAL. CAL digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau FP kurang P atau tegangan puncak ke puncak. Yang ketujuh, position. Position digunakan untuk mengatur posisi vertikal atau masing-masing saluran channel memiliki pengatur position. Yang kedelapan, invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Yang 9, saklar volt atau diff. Saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter atau volt atau diff pada layar osiloskop. Umumnya, osiloskop memiliki dua saluran,
atau 2 channel dengan 2 saklar volt atau diff. Biasanya tersedia pilihan 0,01 volt atau diff hingga 20 volt atau diff. Yang ke-10, variabel. Fungsi variabel pada osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan. Putaran maksimum variabel adalah coil yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Yang ke-11, AC DC. Pilihan AC digunakan untuk mengatur sinyal AC sehingga input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12, GND. Jika tombol GND diaktifkan, maka pada terminal input akan terbuka input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan atau grounded. Yang ke-13, vertical input CH1. Sebagai vertical input untuk saluran 1 channel. Yang ke-14, vertical input CH2. Sebagai vertical input untuk saluran 2 atau channel 2. Yang ke-15, saklar mode. Saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 bagian, yaitu C1, CH2, dual, dan ADD. CH1 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1 atau channel 1. CH2 berfungsi untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2 atau channel 2. Dual untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 atau CH1 dan saluran 2 CH2 secara bersamaan. ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16, X10 mag untuk pembesar atau magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17, positions untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Yang ke-18, XY. Pada fungsi XY ini digunakan input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y. 19, saklar time atau diff. Saklar time atau diff digunakan untuk memilih saklar besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-20, tombol CAL atau time diff. Ini berfungsi untuk kalibrasi time diff. 21, variabel. Fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan sensitivitas atau time atau diff. 22, GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. Yang ke-23, tombol COP atau alt. COP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. Alt atau alternate
adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Yang ke-24, hold off. Hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. 25, level. Level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Yang ke-26, tombol norm atau auto. 27, tombol lock. Yang ke-28, saklar kopling. Berfungsi menunjukkan hubungan dengan sinyal searah DC atau bolak-balik atau AC. Yang ke-29, saklar source. Penyesuaian pemilihan sinyal. Yang ke-30, trigger L. 31, slope. Yang terakhir 32, X. Trigger X digunakan trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Yang berikut penampilan pada layar osiloskop. Untuk A itu layar osiloskop. B, trace garis yang digambar oleh osiloskop yang mewakili sinyal. C, garis grid horizontal. D, garis grid vertikal. Dan yang terakhir E, garis tengah horizontal dan vertikal. Di sini untuk simulasi osiloskop ada tuh LFGS. Yang kedua ada 2 DC generators, dan yang ketiga ada LFG dan DC generator. Untuk perhitungannya menggunakan osiloskop yaitu yang pertama, nyalakan tombol power generatornya. Input C1 dan input C2. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa dihitung dengan melihat gelombangnya. Untuk menghitung gelombangnya, peak to peak atau tegangan puncak ke puncak, ini adalah menjumlahkan jumlah kotak vertikal. Di sini kotak vertikal 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak vertikal dikali skala Vartig. Di sini saya menggunakan 2 volt. Berarti tegangan puncak ke puncak adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 volt. Untuk tegangan maksimum, rumusnya 0,5 dikali dengan puncak ke puncak. Untuk tegangan puncak ke puncak tadi adalah 8 volt, berarti untuk tegangan maksimumnya yaitu 8 dikali 0,5 sama dengan 4 volt. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam simulasi atau materi tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.